Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Rodi. Kali ini ada kisah menarik tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya mayoritas bangsa Arab mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Setelah berlalunya waktu yang panjang, mereka melalaikan hal tersebut. Walaupun ada sisa-sisa peninggalan ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga suatu saat di Mekah tersebutlah seorang yang bernama Amr bin Luhai dari suku Khuza'ah yang sangat dihormati dan dimuliakan kaumnya karena kedermawanannya. Struktur kehidupan sosial masyarakat Arab berkelas dan bersuku-suku. Adanya pemandangan yang sangat kontras antara kaum bangsawan dengan segala kemewahan dan keharmonisannya dengan rakyat jelata dengan segala kekurangan kehinaan tak tertepi. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin pagi jam 9 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April 571 Masehi. Banyak pendapat ulama tentang kapan waktu Nabi Muhammad dilahirkan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari suku Quraisy, yaitu suku yang paling terhormat dan terpandang di tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Dari suku Quraisy tersebut, beliau dari Bani Hashim, anak suku yang juga paling terhormat di tengah suku Quraisy. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim karena bapaknya Abdullah telah meninggal ketika ibunya Aminah mengandung di usia 2 bulan. Setelah melahirkan, sang ibu segera membawa bayi tersebut ke kakeknya, Abdul Muthalib. Betapa gembiranya sang kakek mendengar berita kelahiran cucunya. Lalu dibawanya bayi tersebut ke dalam Ka'bah. Dia berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Anak tersebut kemudian diberi nama Muhammad, nama yang belum dikenal masyarakat Arab waktu itu. Lalu pada hari ke-7 setelah kelahirannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikhitan. Selain ibunya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disusukan juga oleh Tuwabah, budak Abu Lahab. Kemudian sebagaimana saat kebiasaan masyarakat perkotaan waktu itu, ibunya mencari wanita pedesaan untuk menyusui putranya. Maka terpilihlah seorang wanita yang bernama Halimah binti Abi Dhu'aib dari suku Sa'ad bin Bakar, yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan Halimatus Sa'diyah. Sesungguhnya atas kehendak Allah jualah hingga Halimatus Sa'diyah menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecilnya. Sebab ketika pertama kali ditawarkan untuk menyusui, dia merasa enggan menerimanya karena Rasulullah SAW anak yatim yang tidak dapat diharapkan imbalan materi yang layak darinya. Tetapi ketika tidak didapatkan lagi bayi lain untuk disusui, maka dia pun menerima bayi Muhammad untuk disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Ternyata dia tidak salah pilih karena yang dia susui telah Allah mempersiapkan menjadi manusia agung di muka bumi ini yang membawa jalan terbagi umatnya yang beriman. Maka wajar setelah itu kehidupan Halimatus Sa'diyah penuh dengan keberkahan. Demikian 5 tahun pertama kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia lalui di daerah perkampungan dengan kehidupan yang masih asri dan udara segar di lembah Bani Sa'ad. Hal tersebut tentu saja banyak pengaruh bagi pertumbuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik secara fisik maupun kejiwaannya.
Pada saat Rasulullah SAW usia 5 tahun dan saat beliau masih dalam perawatan Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, terjadilah peristiwa besar yang sekaligus menunjukkan tanda-tanda kenabian kelak. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah pembelahan dada. Suatu hari ketika Rasulullah SAW bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba datang malaikat Jibril menghampiri dan menyergapnya. Lalu dia dibaringkan, kemudian dadanya dibelah dan hatinya diambil. Selanjutnya dikeluarkan segumpal darah darinya, seraya berkata, "Inilah bagian dari setan yang ada padamu." Kemudian hati tersebut dicuci di bejana emas dengan air zam-zam. Setelah itu dikembalikan ke tempat semula. Sementara itu teman-teman permainan melaporkan kejadian tersebut kepada Halimah seraya berkata, Muhammad dibunuh. Maka mereka bergegas menghampiri tempat Rasulullah SAW semula. Di sana mereka mendapatkan Rasul SAW keadaan pucat pasi. Setelah kejadian tersebut, Halimah sangat khawatir terhadap keselamatan Muhammad kecil. Akhirnya tak lama setelah itu dia memutuskan untuk memulangkannya kepada ibunya di Mekah. Maka berangkatlah Halimah ke Mekah dengan berat hati, dikembalikannya Rasulullah SAW kepada ibunya.